Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala 'azza wa jalla, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, hamba-hamba Allah yang beriman, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat harta, nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi, nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam tentunya lebih istimewa daripada nikmat kekayaan. Karena nikmat iman inilah yang menjadi jaminan kita bahagia dunia dan akhirat kita. Salat serta salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi teladan bagi kita untuk hidup sederhana. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk hidup qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal dunia, Nabi ajarkan kita untuk hidup sederhana, merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ibadah, Nabi kita mengajarkan untuk kita berusaha memaksimalkan dan berusaha lebih baik dari yang lain.
Salam serta salam juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, Ummahatul Mukminin, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, kemudian juga kepada Ibunda Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, kemudian juga kepada Ibunda Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha, kemudian juga Ibunda Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, kemudian juga kepada Ibunda Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha, kemudian juga Ibunda Zainab binti Jahsy, kemudian Ummu Salamah binti Abi Umayyah, kemudian juga Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, kemudian juga Ibunda Juwairiyah binti Al-Harith, kemudian Ibunda Safiyah binti Huyai radhiyallahu anhu, kemudian juga Ibunda Maimunah binti Al-Harithah, juga kepada anak-anak beliau yang mulia, juga kepada Khulafa Rasyidin Umar, Uthman, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum. Semoga Allah senantiasa meridhoi mereka semua. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan tak lupa pula khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bekal kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita mendengar dosa yang mendapat laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala? Setiap yang terkena laknat Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Lisanul Arab yang mengatakan ketika seorang dilaknat artinya ia dijauhkan dari rahmat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang dilaknat bisa jadi perbuatannya adalah kekafiran, dan ini jelas mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, jelas akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan layak dan berhak baginya untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Bisa pula yang dilaknat tetap muslim, dikatakan dia seorang muslim, namun ia melakukan perbuatan yang menyebabkan dia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang meminum minuman keras, meminum minuman yang memabukkan, kemudian seperti orang yang melaknat orang tuanya, yang mencaci maki orang tuanya. Maka ini diantara perbuatan yang apabila dilakukan oleh seorang muslim, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan al-kabair, dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ia tidak
kekal di dalam neraka. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada 5 hadis yang akan kami bawakan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, yang menerangkan bahwa dosa-dosa yang dilaknat sehingga kita bisa menjauhi dosa-dosa ini. Kita mengetahui dosa-dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhi dan menghindari dosa-dosa tersebut. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah wa la'anallahu man ara muhditsan wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man ghayyara al-manar." Nabi SAW bersabda, Allah melaknat orang yang melakukan sembelihan pada selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan tumbalan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku atau perbuatan maksiat dan perbuatan bid'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menukar atau merubah patokan tanah atau batasan tanah. Maka ini hadis yang pertama, dosa-dosa yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah orang yang menyembelih kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, orang yang melindungi pelaku maksiat atau perbuatan bid'ah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang melaknat orang tuanya. Bisa jadi dia secara langsung melaknat orang tuanya, atau menyebabkan orang lain melaknat orang tuanya. Ini juga termasuk yang menyebabkan orang tuanya terlaknat dan ia mendapatkan dosa besar dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah orang yang menzalimi orang lain dengan merubah batas tanah. Ini juga akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibuhu wa syahiduhu wa qala hum sawa. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, kemudian orang yang menyetorkan uangnya dalam transaksi riba, kemudian orang yang mencatat transaksi riba, kemudian orang yang menjadi saksi transaksi riba. Semua mereka posisinya sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka ini dosa yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-murashi wal mutarashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memberi suap, kemudian juga yang menerima suap. Orang yang memberi suap dan yang menerima suap mendapat ancaman laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dosa besar yang hendaknya kita berhati-hati dan menjauhi perbuatan ini. Kemudian para ulama menjelaskan, adapun orang yang menyuap tapi dikarenakan menuntut haknya dan tidak ada cara lain kecuali dengan menyuap, maka ini tidak termasuk kategori yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut haknya namun tidak ada cara lain kecuali dengan menyuap, maka ini tidak termasuk ke dalam kategori dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang keempat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, la'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutakhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum. Qala fa akhraja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang wanita yang menyerupai laki-laki, yang bergaya menyerupai laki-laki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, laki-laki yang bermodel seperti model wanita. Kemudian Rasulullah bersabda, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Dan Nabi SAW pernah melakukan kepada si fulan. Nabi mengeluarkan seorang laki-laki yang menyerupai wanita. Kemudian pada zaman Umar juga pernah Umar mengeluarkan seorang laki-laki yang menyerupai wanita. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan ini adalah perbuatan LGBT yang saat ini marak di negeri kita ataupun di negeri-negeri yang lain. Maka kita ingatkan anak-anak kaum muslimin, generasi kita, untuk berhati-hati terhadap penyimpangan ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang kelima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat 3 orang. Yang pertama adalah rajulun umma qauman wa hum lahu karihun. Nabi melaknat seorang imam yang tidak disukai oleh rakyatnya. Maksud dari tidak disukai oleh rakyatnya dalam hal agamanya, dia menzalimi rakyatnya, kemudian dia mempersulit rakyatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Kemudian wanita yang mendapat
murka atau tidak disukai karena dia tidak taat kepada suaminya, sehingga menyebabkan suaminya murka. Kemudian yang berikutnya adalah warajulun sami'a hayyalas salah thumma lam yujib. Kemudian yang ketiga adalah seorang laki-laki yang mendengar azan, yang mendengar seruan hayyalas salah, tapi dia tidak datang ke masjid. Dia tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dosa yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya adalah dosa-dosa yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dosa besar. Maka dari itu jangan pernah kita menganggap remeh. Jangan pernah kita merasa itu adalah dosa kecil. Maka mari kita mencoba dan berusaha untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita mengamalkan setiap apa yang menjadi seruan beliau. Maka kita berusaha dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk menjauhi dosa-dosa besar. Semoga dengan demikian Allah selamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih wulata umrina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.